Selamat datang di kelas polarisasi cahaya dan berbagai aplikasinya. Kali ini kita akan membahas topik cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Saya FT Yudiarsa. Dalam mempersiapkan materi ini dibantu oleh Albert Anderson dan Muhammad Sahrul Zain. Di bagian 3 ini kita akan membahas model cahaya sebagai gelombang dengan menggunakan teori persamaan Maxwell. Cahaya dimodelkan sebagai gelombang elektromagnetik. Dalam gambaran ini adalah cahaya pada pemodelan yang kita pakai ini. Cahaya merambat dengan kecepatan c pada arah x. Kemudian medan listrik bergetar pada arah y di bidang getar y. Kemudian medan magnet bergetar pada arah z. Nah, kedua medan ini dapat digambarkan direpresentasikan secara matematis dengan menggunakan kedua persamaan ini. Arah J itu menunjukkan arah getarnya untuk medan listrik. Kemudian E maksimum adalah besar medan listrik maksimum. Kemudian omega adalah frekuensi getar medan listrik dan juga frekuensi getar medan magnet. X itu merupakan arah rambat ke sini dan K dikenal sebagai bilangan gelombang. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya, gelombang elektromagnetik untuk cahaya tampak itu berada dalam spektrum ini, mulai dari sebelum inframerah, setelah inframerah hingga ke sebelum ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 750 nanometer hingga sekitar 410 nanometer. Ini adalah rentang cahaya inframerah. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik tadi dapat dijelaskan menggunakan teori Maxwell. Nah, teori Maxwell ini didasarkan dengan 4 persamaan Maxwell. Persamaan pertama dikenal sebagai persamaan Gauss. Dalam elektrostatik dinyatakan sebagai del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Kemudian persamaan kedua adalah persamaan Gauss dalam magnetostatik. Del dot B sama dengan 0. Persamaan ketiga dikenal sebagai persamaan Faraday pada industri elektromagnetik yang dinyatakan dengan cross product antara del dan E sama dengan minus do B per do T. Kemudian persamaan terakhir adalah persamaan Ampere yang telah dilengkapi dengan koreksi Maxwell dalam koreksi berupa displacement current. Del cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T. Suku ini yang dikenal sebagai suku koreksi Maxwell. Nah, untuk kasus gelombang elektromagnetik di ruang hampa, karena di ruang hampa tidak ada muatan, maka densitas muatannya 0, dan juga tidak ada arus listrik, maka densitas arusnya juga 0. Sehingga kita dapatkan persamaan Maxwell dan Faraday-nya menjadi sebagai berikut, yaitu del cross B sama dengan mu 0 epsilon 0 do E per do T, dan del cross E sama dengan minus do B per do T. Jika pada persamaan Ampere dan Faraday tadi kita lakukan operasi del cross X, maka kita akan peroleh dua persamaan yang mirip, yaitu do kuadrat E per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E per do T kuadrat, dan do kuadrat B per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B per do T kuadrat. Kedua persamaan ini merupakan persamaan gelombang dengan mu 0 epsilon 0 itu menggambarkan kecepatan gelombangnya. Kita kenal sebagai kecepatan gelombang cahaya C yang besarnya sama 1 per akar mu 0 epsilon 0. Dan fakta uniknya, kecepatan cahaya ini telah dapat diukur oleh para ilmuwan pada masa Maxwell memperkenalkan teori ini. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah cahaya merambat di ruang hampa. Jadi kecepatan yang kita dapatkan tadi yaitu C sama 1 per akar epsilon 0 mu 0 merupakan kecepatan cahaya di ruang hampa. Apa yang terjadi jika cahaya merambat di dalam suatu medium tertentu? Ternyata cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dia akan berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan yang ada di medium tadi. Nah, karena interaksi tersebut menyebabkan beberapa besaran cahaya itu berubah. Salah satunya adalah kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya di dalam medium akan berbeda dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Saat berada di dalam medium, cahaya akan merambat dalam kecepatan 1 per akar epsilon per mu. Nah, epsilon merupakan permitivitas medium dan mu merupakan permeabilitas medium. Kalau yang tadi kita gunakan epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa dan mu 0 merupakan permitivitas ruang hampa. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara kecepatan cahaya di medium dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Kalau kita bandingkan antara kecepatan cahaya di vakum dengan kecepatan cahaya di medium, kita dapatkan besaran yang dikenal sebagai indeks bias, yaitu N, didefinisikan sebagai C per V sama akar
epsilon mu per epsilon 0 mu 0. Nah, kalau kita ingat bahwa ada relasi antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi gelombang cahaya, kita dapatkan bahwa kecepatan V sama dengan lambda per F. Tadi sudah kita ketahui bahwa kecepatan itu tergantung dari mediumnya. Jadi kecepatan cahaya di medium akan berbeda dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Kita dapatkan bahwa P sama dengan C per N, N-nya indeks bias. Kemudian kita ketahui bahwa frekuensi getar gelombang baik di ruang hampa maupun di medium dia tidak berubah. Jadi yang berubah, besaran berikutnya yang berubah yang dipengaruhi oleh medium adalah panjang gelombangnya. Jadi relasi antara panjang gelombang di dalam medium dengan di ruang hampa dinyatakan dengan persamaan ini, bahwa lambda sama dengan lambda 0 dibagi dengan N. Nah, saat cahaya berinteraksi dengan medium, terdapat beberapa hal yang bisa terjadi. Pertama adalah cahayanya bisa dipantulkan oleh si medium, direfleksikan, artinya cahayanya tidak masuk ke dalam medium. Kemudian bisa juga direfraksikan, yaitu dibelokkan. Jadi dia masuk ke dalam medium, kemudian dia terjadi pembelokan cahaya di dalam medium. Bisa juga didispersikan, yaitu cahaya ketika dia merambat di medium, karena kecepatannya tergantung dari indeks bias medium, maka terjadi pemisahan gelombang-gelombang cahaya tadi berdasarkan panjang gelombang cahaya masing-masing. Dan kemudian bisa juga cahaya tadi akan diserap oleh medium, artinya sebagian energi gelombang elektromagnetiknya ditransferkan ke medium. Nah, gelombang elektromagnetik ya kan dapat dihasilkan karena adanya muatan yang dipercepat. Beberapa sumber gelombang elektromagnetik, yaitu pertama adalah muatan dalam akselerator linear. Jadi ketika muatan bergerak dalam satu lintasan linear, dia besar kecepatannya dipercepat dengan memberikan medan listrik di antara kedua ujung akselerator. Kemudian sumber berikutnya adalah radiasi dari sinkrotron. Pada radiasi sinkrotron ini muatan dipercepat dalam lintasan melingkar. Jadi besar kecepatannya tidak berubah, tetapi arah gerakan elektronnya berubah. Nah, karena perubahan arah tadi menyebabkan partikel bermuatannya melepaskan gelombang elektromagnetik. Berikutnya adalah radiasi dari dipol listrik. Ini mirip dengan pada percobaan Hertz, eksperimen Hertz. Dan keempat adalah transisi energi dalam atom. Jadi gelombang elektromagnetik dihasilkan karena elektron berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Nah, saat dia meninggalkan tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, dia membutuhkan energi tambahan dalam bentuk menyerap gelombang elektromagnetik dari luar. Kemudian saat dia pindah atau turun dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, keadaan yang lebih stabil, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita lihat pada penggambaran awal bahwa gelombang elektromagnetik dia merambat pada arah X, kemudian medan listriknya bergetar pada arah Y, sementara medan magnetnya bergetar pada arah Z. Nah, kalau kita lihat yang ketiga arah rambat, medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus satu sama lain. Nah, untuk menunjukkan arah perambatan gelombang elektromagnetik, dimunculkan suatu konsep yang dikenal dengan konsep pointing vector. Pointing vector ini dia menunjukkan arah rambat dengan arah rambat atau arah aliran energi di gelombang elektromagnetik, dan juga dia menunjukkan besar dari energi yang mengalir per satuan waktu secara tegak lurus suatu bidang. Nah, pointing vector dinyatakan dengan persamaan ini, S sama 1 per mu 0 E cross B, dengan S itu merupakan pointing vector, E medan listrik, B medan magnet, mu 0 per mu delta ruang hampa. Nah, pada cahaya ini, pointing vector menyatakan dia laju aliran energi yang melewati suatu luasan tertentu. Yang kedua, karena ini laju aliran energi, pointing vector juga menyatakan intensitas cahaya atau daya cahaya yang jatuh pada suatu luas permukaan tertentu. Nah, kalau kita lihat ya kan, ada energi yang merambat, kemudian ternyata pointing vector ini juga ada relasinya dengan tekanan radiasi. Jadi ketika cahaya datang tegak lurus pada suatu permukaan yang menyerap secara sempurna, maka tekanan radiasi yang disebabkan oleh cahaya tadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini tekanan radiasi rata-rata, kemudian sangat sama dengan rata-rata pointing vector dibagi dengan C kecepatan cahaya. Kemudian jika
cahaya tadi datang ke suatu permukaan yang bersifat pemantul sempurna, maka tekanan yang disebabkan oleh radiasi cahaya tadi dinyatakan dengan formula ini. Kemudian ada konsep yang dikenal sebagai konsep iridiansi, ya kan, karena kita tahu bahwa cahaya ketika dia datang, dia memiliki tingkat keterangan tertentu yang disebut sebagai intensitas, maka kita bisa dapat juga apa yang dikenal sebagai iradiansi, yaitu energi rata-rata yang dibutuhkan untuk menerangi setiap unit area dalam satu waktu tertentu. Karena dia, iradiansi ini merupakan energi rata-rata pada satu selang waktu tertentu, dia ada relasinya dengan rata-rata pointing vector yang tiba di luas permukaan. Jadi, ya ini rata-rata pointing vector. Kalau dari formula yang tadi kita dapatkan 1 mu 0, I0 cross B0 cosinus kuadrat K dot R minus omega T. Kedua suku ini muncul dari suku medan listrik dan medan magnet. Jadi, iradiansi itu merupakan rata-rata dari pointing vector. Dia akan sama dengan C epsilon 0 per 2 dikalikan dengan E0 kuadrat. Demikian pembahasan kita tentang teori gelombang elektromagnetik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di bagian keempat tentang dualisme gelombang dan partikel.